Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar, yakininya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Angelika Dwi Agustin dengan NIM 21035130 dari Prodi Pendidikan Kimia sebagai presenter pada diskusi kali ini. Selanjutnya, kepada Intan. Saya Intan Putri Amanda 21035146 dari Prodi Pendidikan Kimia. Selanjutnya kepada Wulan. Saya Nurika Wulandari dengan NIM 21035150. Dan selanjutnya kepada Deva. Saya Santri Deva dengan NIM 21035156 dari Prodi Pendidikan Kimia. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan hukum-hukum termodinamika. Selanjutnya, sebelumnya yang terhormat adalah Bapak Mairuzwan sebagai dosen pengampu pada kuliah hari ini. Selanjutnya yaitu pada hukum-hukum termodinamika kali ini, kami akan membahas yang pertama hukum 1 termodinamika, yang kedua proses termodinamika yang terdiri atas proses adiabatik, proses diatermik, dan proses kuasistatik. Yang ketiga yaitu proses khusus dari termodinamika yang terdiri dari proses isokorik, proses isobarik, dan proses isotermal. Dan yang keempat yaitu contoh aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk bagian pertama ini yaitu hukum 1 termodinamika akan dijelaskan oleh Nur Ika Wulandari. Kepada Nur Ika Wulandari dipersilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai hukum 1 termodinamika. Bagian A, hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama James Prescott Joule. Hukum 1 termodinamika ini adalah suatu pernyataan mengenai hukum universal dari kekekalan energi dan mengidentifikasi perpindahan panas sebagai suatu bentuk perpindahan energi. Melalui eksperimen-eksperimennya, Sir James menyimpulkan bahwa panas dan kerja saling dapat dikonversikan. Bunyi hukum 1 termodinamika ini adalah sebagai berikut. Kenaikan energi internal dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan jumlah energi panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya. Selama gas mengalami suatu proses, maka ada beberapa peristiwa yang dapat terjadi, seperti yang pertama, energi dalam yang dimiliki gas berubah. Yang kedua, muncul kerja yang dilakukan oleh gas atau yang dilakukan oleh lingkungan. Yang ketiga, ada pertukaran kalor antara gas dan lingkungan. Peristiwa di atas semuanya berpengaruh pada jumlah energi yang dimiliki gas. Hukum 1 termodinamika merupakan hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem termodinamika. Misalnya, energi dalam awal gas U1 dan energi dalam akhir U2. Maka perubahan energi dalam adalah delta U sama dengan U2 dikurang U1. Termodinamika merupakan salah satu topik dalam fisika yang secara umum membahas mengenai fenomena termal yang didefinisikan dalam parameter suhu, kalor, dan energi dalam. Hukum pertama termodinamika merupakan suatu persamaan energi membuat variabel kalor, usaha, dan energi dalam. Konsekuensi penting dari hukum ini adalah adanya nilai energi dalam yang ditentukan oleh keadaan sistem. Dalam berbagai referensi, seringkali diformulasikan seperti persamaan
Q sama dengan delta U ditambah W. Dengan keterangan, Q adalah kalori yang dihasilkan dengan satuan kalori, delta U merupakan perubahan energi dalam dengan satuan Joule, W merupakan usaha atau kerja dengan satuannya Joule. Ketika menerapkan hukum satu termodinamika, kita harus memperhatikan tanda dengan seksama. Perjanjian untuk tanda delta U, W, dan Q adalah sebagai berikut. Delta U positif itu jika energi dalam yang dimiliki gas bertambah. Untuk delta U negatif jika energi dalam yang dimiliki gas berkurang. W positif jika lingkungan melakukan kerja pada gas atau sistem. W negatif jika gas atau sistem melakukan kerja pada lingkungan. Q positif jika kalor mengalami masuk dari lingkungan ke gas atau sistem. Q negatif jika kalor mengalami keluar gas atau sistem ke lingkungan. Persamaan hukum pertama termodinamika ini digunakan untuk sistem tertutup. Aplikasi dari hukum satu termodinamika diterapkan dalam keempat proses termodinamika. Dalam proses termodinamika ini seperti isobarik, isotermal, isokorik, dan adiabatik. Setiap proses memiliki ciri khusus dan digabungkan dengan persamaan hukum satu termodinamika. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Ika Wulandari. Selanjutnya yaitu bagian kedua, proses termodinamika yang akan dijelaskan oleh Intan Putri Amanda. Kepada Intan Putri Amanda dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan proses termodinamika. Proses adalah peristiwa perubahan keadaan gas dari suatu keadaan awal ke satu keadaan akhir. Misalkan mula-mula keadaan gas yang diungkapkan oleh variabel P1, V1, dan T1. Jika selanjutnya nilai variabel tersebut adalah P2, V2, dan T2, maka dikatakan gas telah melewati suatu proses. Selama mengalami proses umumnya terjadi perubahan energi dalam gas serta pertukaran energi antara gas dengan lingkungan. Berkaitan dengan masalah pertukaran energi ini, kita mengklasifikasikannya beberapa proses yang dapat terjadi. Proses adiabatik. Pada proses adiabatik terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan atau Q sama dengan 0. Proses adiabatik dapat terjadi jika sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang tidak dapat dilalui kalor. Contoh sekat yang sulit dilewati kalor adalah dinding termos air panas. Pada proses ini, hukum satu termodinamika menjadi delta U sama dengan W. Jika dinyatakan dalam bentuk diferensial, proses adiabatik memenuhi. Berdasarkan definisi yang sudah kita bahas sebelumnya, delta U sama dengan DU sama dengan CVDT, DW sama dengan min PDV. Maka untuk proses adiabatik dipenuhi CVDT sama dengan min PDV. Dari persamaan gas ideal PV nRT, kita dapat menulis T sama dengan PV per NR. Dengan melakukan diferensial kedua ruas diperoleh. DT sama dengan PDV tambah VDP per NR. Substitusi persamaan, maka CV dalam kurung PDV tambah VDP
per NR sama dengan min PDV. CV PDV tambah CV VDP sama dengan min NR PDV. CV tambah NR, PDV tambah CV VDP sama dengan 0. CV kecil PDV tambah CV VDP sama dengan 0. CP per CE, CV, DV per V tambah DP per P sama dengan 0. Gamma DV per V tambah DP per P sama dengan 0. Dengan gamma sama dengan CP per CV, selanjutnya dengan melakukan integral dua ruas persamaan tersebut kita dapatkan integral gamma DV per V tambah gamma DP per P sama dengan C1. Gamma ln V tambah ln P sama dengan C1. Ln V gamma ln V pangkat gamma tambah ln P sama dengan C1. Ln PV gamma sama dengan C1. PV gamma sama dengan X C1. PV gamma sama dengan C. Pada pertukaran persamaan tersebut, baik C1 maupun C adalah konstan. Jadi, pada proses adiabatik, tekanan dan volume berubah menurut persamaan tersebut. Proses diatermik kebalikan dengan proses adiabatik adalah proses diatermik. Pada proses ini, kalor diizinkan berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Proses ini dapat berlangsung jika sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang mudah dilewati panas. Contoh sekat diatermik adalah logam. Proses kuasistatik. Proses kuasistatik adalah proses yang terjadi berlangsung sangat lambat. Maka setiap saat kita dapat menganggap gas seolah-olah berada dalam keadaan statik. Dengan demikian, selama proses berlangsung kita dapat menghitung volume gas jika tekanan dan suhunya diketahui. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan Putri Amanda. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, proses khusus termodinamika yang akan dijelaskan oleh Santri Deva. Kepada Santri Deva dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan proses khusus termodinamika. Yang pertama yaitu proses isohorik. Proses isohorik adalah proses yang berlangsung pada volume tetap. Jika digambarkan pada diagram PV, kurva proses isohorik adalah kurva tega. Contoh proses ini adalah proses yang berlangsung pada gas dalam wadah tertutup yang volumenya tidak berubah selama proses berlangsung. Yang kedua, proses isobarik. Proses isobarik adalah proses yang berlangsung pada tekanan tetap. Jika digambarkan pada diagram PV, kurva proses isobarik adalah kurva mendatar. Contoh proses ini adalah proses yang berlangsung dalam wadah yang dilengkapi sebuah piston di bagian atasnya. Piston tersebut dapat bergerak. Piston tersebut dapat mendapat tekanan dari udara luar atau atmosfer sehingga nilainya konstan. Dengan demikian, tekanan dalam gas juga konstan. Yang ketiga yaitu proses isotermal.
Proses isotermal adalah proses yang berlangsung pada suhu tetap. Karena berlangsung dalam suhu konstan, tidak terjadi perubahan energi dalam U sama dengan 0. Dan berdasarkan hukum 1 termodinamika, kalor yang diberikan sama dengan usaha yang dilakukan sistem, atau Q sama dengan W. Usaha yang dilakukan sistem dan kalor dapat dinyatakan sebagai V2 dan V1 adalah volume akhir dan awal gas. Oleh karena suhunya tetap, maka berlaku hukum Boyle. Dengan menggunakan persamaan gas ideal, P sama dengan nRT per V, maka P berbanding terbalik dengan V. Jika digambarkan pada diagram PV, kurva proses isotermal yaitu ambillah sebuah titik E pada kurva AB, P dan V adalah tekanan dan volume pada titik ini. Misalkan ada peningkatan sejumlah kecil volume sebesar dV, perubahan ini sangat kecil sehingga tekanan selama perubahan ini diasumsikan tetap. Kita tahu bahwa kerjasama perubahan ini adalah dW sama dengan luas daerah pada daerah yang diarsir, dW sama dengan P kali P dV. Total kerja yang dilakukan selama ekspansi dari A ke B bisa dicari dengan mengintegralkan persamaan di atas dengan batas V1 ke V2 sehingga W sama dengan integral P dV. Sementara PV sama dengan P2 V1 P sama dengan P1 V1 per V. Substitusi harga P ini ke persamaan 1. Sama dengan integral P1 V1 per V dV sama dengan P1 V1 integral dV per V sama dengan P1 V1 integral V sama dengan P1 V1 integral V2 per V1 atau W sama dengan P2 V1 integral R, di mana R sama dengan V2 per V1 dan dikenal dengan rasio ekspansi. Kita tahu bahwa V1 sama dengan MRT, jadi kerja yang dilakukan W sama dengan MRT integral V2 per V1, sama dengan MRT integral R. Karena P1 V1 sama dengan P2 V2, maka V2 per V1 sama dengan P1 per P2. Maka kerja yang dilakukan W sama dengan P1 V1 integral P P2. Catatan, rasio ekspansi volume pada akhir ekspansi, volume pada awal ekspansi. Yang kedua, rasio kompresi volume pada awal kompresi, volume pada akhir kompresi. Contoh proses ini adalah proses yang berlangsung dalam wadah logam, di mana wadah tersebut dicelupkan dalam air yang volumenya sangat besar. Karena volume air yang sangat besar, maka selama proses berlangsung suhu air dapat dianggap konstan, sehingga suhu dalam wadah juga dianggap konstan. Juga proses ini dapat dihasilkan dengan memasang pemanas otomatik yang bisa mengontrol suhu sehingga konstan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Santri Deva. Selanjutnya yaitu bagian keempat, contoh aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh saya. Di sini, contoh aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, kami memberikan dua contoh. Yang pertama yaitu penerapan prinsip hukum 1 termodinamika pada termos dan penerapan hukum 1 termodinamika pada gel rusak pada mesin retort. Yang pertama yaitu penerapan prinsip hukum 1 termodinamika pada termos. Salah satu contohnya yaitu termos. Prinsip kerja termos itu sederhana. Termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan. Termos juga merupakan contoh sistem terisolasi yang cukup mudah ditemukan. Cara kerjanya kalor dimasukkan ke dalam termos dan tidak dapat keluar karena terhambat oleh kaca dengan warna putih mengkilap. Alasan kenapa semua termos kita memiliki kaca putih mengkilap
Di dalamnya adalah karena dibandingkan warna gelap, putih sedikit menyerap kalor. Kalau tidak ada interaksi antara sistem dengan lingkungan, maka tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibatnya tidak terjadi pertukaran temperatur. Selanjutnya yaitu contoh kedua, penerapan hukum 1 termodinamika dan Gay-Lussac pada mesin retort. Mesin retort adalah alat untuk mensterilisasi bahan pangan yang sudah dikalengkan. Sterilisasi adalah proses termal yang dilakukan pada suhu tinggi lebih dari 100 derajat Celcius dengan tujuan utama memusnahkan spora, patogen, dan pembusuk. Suatu produk dikatakan steril bila tidak ada satupun mikroba yang dapat tumbuh pada produk tersebut. Prinsip kerja mesin retort adalah elemen pemanas pada retort akan memanaskan air menjadi uap panas. Uap panas ini akan mendorong udara kotor keluar dalam proses venting sehingga tersisa uap murni di dalam. Uap panas murni akan digunakan untuk memanaskan bahan atau kaleng yang ada di dalam wadah. Seberapa besar panas yang diperlukan dipengaruhi oleh faktor seperti besarnya kaleng dan pH bahan makanan. Dalam pengoperasian mesin ini, dapat beberapa hukum fisika, yaitu hukum Gay-Lussac dan hukum 1 termodinamika. Hukum Gay-Lussac adalah sebuah hukum fisika yang menyatakan bahwa sejumlah gas yang direaksikan dengan volume konstan atau tetap akan sebanding lurus dengan nilai suhunya. Hukum Gay-Lussac dikemukakan oleh kimiawan Prancis yang bernama Joseph-Louis Gay-Lussac. Bunyi hukum Gay-Lussac adalah sebagai berikut. Apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Secara matematis dapat dirumuskan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dengan keterangan P1 adalah tekanan pada keadaan pertama, T1 adalah suhu pada keadaan pertama, T2 adalah tekanan pada keadaan kedua, dan T2 adalah suhu pada keadaan kedua. Hukum 1 termodinamika adalah suatu pernyataan mengenai hukum universal dari kekekalan energi dan mengidentifikasi perpindahan panas sebagai suatu bentuk perpindahan energi. Hukum 1 termodinamika pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama James Prescott Joule yang melalui eksperimen-eksperimennya berhasil menyimpulkan bahwa panas dan kerja saling dapat dikonversikan. Bunyi hukum 1 termodinamika adalah sebagai berikut. Kenaikan energi internal dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan jumlah energi panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya. Secara matematis dirumuskan yaitu Q sama dengan delta U per W. Dengan Q adalah kalori yang dihasilkan dengan satuan kalori, delta U adalah perubahan energi dalam dengan satuan Joule, dan W adalah usaha atau kerja yang satuannya yaitu Joule. Baik, sekian dari contoh aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu hukum-hukum termodinamika yang kami presentasikan kali ini terdiri atas 4 subbab, yaitu hukum 1 termodinamika, yang kedua proses termodinamika, yang ketiga proses khusus termodinamika, dan yang keempat yaitu aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Di mana proses termodinamika yang terdiri atas 3 bagian, yaitu proses adiabatik, yang kedua yaitu proses diatermik, dan proses kuasistatik. Dan proses khusus termodinamika yang terdiri atas proses isokorik, proses isobarik, dan proses isotermal. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.